Coba bayangkan skenario berikut. Sebentar lagi, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bakal dicabut. Dan kamu harus beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kamu harus kembali ke kantor, harus berkutat dengan kemacetan, dan harus berdesak-desakan lagi di pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Masalahnya satu, kamu belum pernah dites COVID-19, dan kamu nggak mau diam-diam membawa penyakit. Jadi, apa solusinya? Cara paling tepat dan efektif untuk menentukan apakah seseorang terpapar COVID-19 adalah dengan melakukan tes PCR atau biasa disebut swab test. Persoalannya, kecuali kamu sudah berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP, kamu bakal perlu merogoh kocek agak dalam untuk menyerobot antrian. Di Rumah Sakit Udayana Denpasar, Bali misalnya, kamu harus keluar duit 1 juta rupiah untuk swab test. Di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Banten, harga swab test berkisar antara 1,9 sampai 2,3 juta rupiah. Adapun di Eka Hospital, kamu harus membayar antara 2,8 sampai 4,2 juta untuk melakukan swab test dan memastikan bahwa kamu bebas COVID-19. Nah, berhubung pandemi ini sudah bikin lebih dari 6 juta orang kena PHK, tentu banyak orang bakal pikir-pikir dulu sebelum keluar duit segitu. Pertanyaan kami, kenapa swab test semahal itu? Dan kalau yang bisa tes cuma segelintir orang, seberapa besar sih bahayanya untuk Indonesia? Di atas kertas, harusnya swab test tidak mahal. Malah sebaliknya. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tentang Kekarantinaan Kesehatan, negara harus memenuhi kebutuhan medis, pangan, dan kehidupan sehari-hari setiap orang dalam kondisi kekarantinaan kesehatan. Artinya, kalau ikut undang-undang karantina, pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan seperti swab test untuk setiap warga negara. Masalahnya, secara teknis, Indonesia tidak melakukan karantina. Kita melakukan PSBB. Dan PP nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB sama sekali tidak menyebut bahwa swab test dan rapid test harus gratis untuk setiap warga negara. Lantas, apakah pemerintah berhak lepas tanggung jawab? Menurut lapor COVID-19, jawabannya tetap saja tidak. Kesehatan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan pemenuhan hak kesehatan itu sebenarnya dijamin oleh konstitusi dan itu juga sesuai dengan deklarasi Universal Human Rights. Artinya apa? Kalau sudah situasi pandemi merebak, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh negara sebagai penanggung jawab yang harus atau wajib memberikan hak kesehatan. Dalam hal ini artinya pemerintah wajib memberikan jaminan bahwa setiap orang, terutama mereka yang memiliki potensi terpapar virus corona, itu harus mendapatkan akses terhadap tes swab ini. Sebenarnya, pemerintah sudah menyediakan tes swab untuk masyarakat, namun kapasitasnya masih jauh di bawah sasaran. Karena itulah, pihak swasta mengambil inisiatif sendiri, tapi dengan menerapkan tarif. Menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, rumah sakit memesan alat PCR sendiri dari luar negeri dan menyediakan layanan medis tambahan dalam paket tes COVID-19. Itulah yang bikin harga swab tes meroket tinggi. Sederhananya, tes PCR yang harusnya jadi hak segala bangsa disulap jadi lahan bisnis. Hal serupa juga terjadi di negara-negara lain. Karena jumlah tes PCR terbatas, orang-orang yang tidak masuk kursi prioritas harus bayar untuk dapat tes sendiri. Di India misalnya, tes PCR berbayar rata-rata mengeluarkan biaya Rp4.500 atau Rp860.000. Sedangkan di Inggris, tes PCR pribadi harganya berkisar 199 sampai 395 pound sterling sekali pukul. Kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya wajar saja bila pemerintah belum bisa menyediakan tes PCR untuk semua orang. Negara-negara dengan strategi penanganan pandemi paling cekatan sekalipun pasti bakal memprioritaskan orang-orang yang paling rentan terhadap penyakit. Ambil contoh Korea Selatan, salah satu negara yang paling sukses meredam COVID-19. Mereka memfokuskan tes di wilayah yang jadi klaster awal penyebaran COVID-19. Kemudian, pemerintah mengabarkan pada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk segera datang ke tempat tes. Baru kemudian mereka memperluas jangkauan ke daerah-daerah sekitar, serta melakukan pelacakan pergerakan publik melalui kartu kredit, kamera CCTV, dan aplikasi. Kalau kamu habis lewat zona merah klaster COVID-19, kamu bakal dapat SMS yang menyuruh kamu melakukan tes PCR. Dengan strategi rapi ini, Korea Selatan konsisten melakukan 12-20 ribu tes per hari. Artinya,
Asal strategi pemerintah menangani pandemi jelas, kapasitas tes ditingkatkan secara konsisten, dan orang yang diprioritaskan tes adalah orang yang tepat, maka pandemi dapat dikendalikan tanpa harus menyuruh puluhan juta orang untuk swab test. Apalagi bergantung pada kemurahan hati rumah sakit yang menyediakan layanan swab test berbayar. Masalahnya, Indonesia menggap-menggap menangani COVID-19. Kita kesulitan mencapai target pengujian 10.000 sampel per hari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sejak ditetapkan pada April, angka 10.000 spesimen dites per hari baru tercapai pada 19 Mei. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19, rata-rata jumlah orang dites di Indonesia selama bulan Mei hanya 4.880 orang per hari. Tes yang jumlahnya belum memadai ini jelas belum memberikan gambaran yang sesungguhnya. Banyak kasus yang tidak terlaporkan, yang kedua yang terlaporkan itu pelaporannya terlambat. Jadi waktu kita gambar kasus berdasarkan pelaporan, sebenarnya itu adalah kasus-kasus yang teridentifikasi di masa lampau. Apakah kemarin, apakah 2 hari lalu, dan menurut teman-teman di Dinas Kesehatan, di gugus tugas di daerah ya, keterlambatan pelaporan artinya dari mulai sampel dikirimkan sampai laporan itu diupload, dilaporkan secara resmi, itu bisa sampai lebih dari 10 hari, bisa sampai 12 hari, kemarin ada yang melaporkan sampai 17 hari. Jadi terlambat sekali. Kurva yang kita lihat itu menggambarkan gema gaung dari seminggu sampai 2 minggu yang lalu. Bahkan, menurut peneliti biostatistika Iqbal Eliazar, kita baru menemukan 1% dari jumlah total positif COVID-19. Adapun 99% sisanya belum ketahuan karena kapasitas tes kita terbatas dan hasil tes yang diberikan terlambat berhari-hari. Walhasil, ibarat menghadapi gunung es, kita baru tahu ketika sudah menabrak. Contoh paling anyar tentu saja Jawa Timur. Pada akhir Mei, jumlah kasus COVID-19 di sana mendadak meningkat tajam. Tanggal 21 Mei misalnya, dari 973 penambahan kasus baru di seluruh Indonesia, 502 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Setelah diusut, ternyata penyebabnya adalah kendala pelaporan. Menurut jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, ledakan angka tersebut terjadi karena salah satu laboratorium yang memegang tes baru melaporkan setelah terjadi akumulasi data hampir 4 hari. Sederhananya, bukan berarti jumlah penderita COVID-19 di Jatim meningkat tiba-tiba. Jumlah yang ketahuan saja yang bertambah drastis gara-gara data sekian hari menumpuk. Sekarang, pemerintah bertugas memastikan bahwa akses terhadap swab test dipermudah untuk orang yang sungguh-sungguh membutuhkan dan jumlah tes tersebut terdistribusi secara merata dan proporsional di setiap wilayah. Sebab, bila tes PCR yang dilakukan pemerintah terus terbatas dan tes PCR yang disediakan swasta mahalnya bukan main, konsekuensinya ngeri-ngeri sedap. Semakin banyak tes, prinsipnya itu semakin banyak kita bisa mengetahui adanya kasus COVID-19 atau tidak. Semakin sedikit tes, artinya semakin sedikit pula kasus COVID-19 yang bisa kita temukan. Kalau tidak ada tes, artinya silahkan diartikan sendiri tuh.